Oke, kali ini di depan kita sudah ada seseorang aktivis luar biasa ya, Umi Ratna Sarumpait gitu ya. Orang-orang di luaran sana mungkin manggil sosok seorang Ratna Sarumpait ini Kak Ratna, kan orang semua pada begitu ya. Panggil Kak. Nah, Ya, kalau gue manggilnya Umi karena Umi ini termasuk orang yang menggantikan sosok seorang ibu buat gue. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Tapi Umi kayaknya makin cantik, makin seger. Ada bisa aja. Apa rahasianya Umi? Gombal. Masa itu Iya, tapi serius, kelihatannya lebih muda Umi. Bukan, mungkin lebih fresh karena aku lebih bisa menyaring apa yang harus aku pikirkan dan apa yang tidak gitu. Oh, oke. Kalau dulu kan semua kayak mau saya selesaikan, tapi mungkin aku lebih tahu diri sekarang untuk supaya Tuhan kasih panjang umurnya, masih bisa berkarya. Iya. Lebih baik kita hemat, membuang energi yang nggak perlu. Oke. Umur berarti sekarang berapa? Going to be 75. 75? Wih, nggak kelihatan loh, Mi. Kayak 74. Kurang hijau kayak lo kira mau dibilang 44. Iya. Jahat kamu. Ya. Aduh, tapi gini, banyak orang yang nggak tahu sebenarnya Umi ya. Anak-anak muda zaman sekarang, kalau orang-orang yang sudah berusia, ya pasti siapa yang nggak kenal Ratna Sarumpait, Wonder Woman-nya Indonesia. Kan gitu. Pejuang, aktivis, bisa dikatakan dulu sempat jadi ketua Dewan Kesenian ya, kan begitu. Nah yang di belakang kita ini sebenarnya banyak orang yang nggak tahu gitu. Apa sebenarnya ini Umi? Ya perjalanan saya sebagai aktivis. Ya. Sebenarnya mungkin kenapa aku jadi seperti ini, kok semuanya dikerjain, berteater juga, bikin film juga, ini juga, itu juga. Karena memang itu pilihannya. Jadi kalau di Indonesia ini ada yang lembaga hak asasi manusia misalnya ada. Kalau Umi kan enggak. Umi itu ada Ratna Sarumpait Crisis Center, itu kayak persahabatan teman-teman yang peduli kalau kita lagi mau ada banjir atau kebakaran atau apa gitu, kita main kasih isu ke semua, nanti mereka kumpulin duit, lalu yang mau berangkat, yang nggak bisa berangkat. Berarti gitu. Bisa dikatakan gerakan sosial? Ya, gerakan sosial, tetapi ya banyak sih yang detailnya, kayak waktu di Aceh aja tsunami ya. Itu aku baru bikin buku, diminta sama UNICEF, tapi aku harus bikin penelitian tentang perdagangan anak. Nah cuman mungkin dari kontennya yang sedemikian rupa itu, mereka order saya harus bikin buku itu. Tadinya saya nggak mau membuat karya pesanan gitu. Kecuali waktu itu saya bilang, kecuali kalian kasih saya ini ya, kesempatan dulu survei, saya harus bikin penelitian. Itu dibayar mahal, artinya pada waktu itu 2004, itu kalau seniman, penulis dibayar sampai 70 juta itu udah mahal banget. Gitu. Zaman itu ya? Ya, zaman itu. Nah itu aku titipkanlah ke menantuku, aku menaik haji. Nggak taunya kepakailah ke sana. Tapi mungkin poinnya bukan di uang itu. Poinnya adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu ketika kita berniat menolong. Jadi kayak waktu di sana, ya saya bilang sama menantu saya, keluarin aja duitnya. Nggak apa-apa, itu nanti ada gantinya gitu. Udah bawa sana dan memang benar-benar dan dapat penghargaan ya Umi di situ, dapat Tsunami Award. Dan kayak Siti Fadila juga waktu itu kan jadi menteri, waktu dia ketemu terakhir dengan saya dia bilang, gila ya, kamu tuh yang paling hebat di Aceh, dia bilang. Itu rasa banget kamu mengerti bagaimana merawat kehidupan gitu. Karena apa? Rahasianya apakah karena Umi menyelami kehidupan sosial itu, benar-benar Umi masuk ke perasaan orang tuh? Ya enggak juga. Kalau aku sih menganggap diri aku ini biasa-biasa aja ya. Cuman memang Umi itu nggak mau yang asal sembarangan gitu. Asal kayak ya udah, kalau kita mau sedekah aja, kasih aja. Kalau kita bisa memberikan lebih baik dari hanya kasih aja, kenapa enggak? Misalnya itu saya dapat sebenarnya dari UNDP karena mereka lihat kerjaannya RSCC itu bagus sekali, mereka ditawarkan ke Atika.
Ibu mau nggak terima 500 tenda? Hah, 500? Terus buat apa tuh? Gue bilang, saya nggak mau bagi-bagi tenda ke rakyat, terus mereka suruh masang matok-matok di situ, terus nanti dia tidur berdiri pun tidak bisa gitu kan. Lalu saya bilang sama Atika, karena Atika manajernya, saya bilang, lu bikin dulu deh proposalnya. Pokoknya aku mau tenda itu harus ada dindingnya, orang harus bisa berdiri berputar di ruangan itu gitu. Itu gede-gede anunya, tendanya tuh separuhnya ruangan ini gitu. Jadi orang itu bisa kayak ada kamarnya, mereka bisa ngapain gitu. Dan itu dapat 2 hektar tanah kita waktu itu. Jadi yang dipikirkan panjang ya, sampai hal-hal. Artinya kalau toh udah ada rezekinya, kenapa kita nggak menuntut lebih baik? Kalau masih bisa gitu. Betul. Dan Umi ini kan termasuk aktivis yang menurut gua satu-satunya orang yang berani ngomel-ngomel sama seorang Luhut Binsar Panjaitan. Siapa juga? Sama siapa aja berani ya? Iya. Jadi gini, mungkin itu karena si Umi ini kan saya tuh nggak terikat sama siapapun. Aku menjadi aktivis karena aku mau jadi aktivis. Aku menjadi aktivis gara-gara kasus Marsinah. Apa yang menimpa Marsinah itu membuat saya menjadi sangat penasaran kayak apa sih negara ini ngurus manusia, gitu. Dan itu menjadi bibit yang membuat aku tuh memilih menjadi aktivis. Nah, tapi Umi bukan nggak bikin kantor gitu loh. Kalau sekarang kan LSM yang ada itu kan berkantor, yang bayar pemerintah pula. Nah, terus hasilnya apa gitu loh? Ada pelanggaran HAM misalnya. Ya kita lihatlah waktu kita di Polda kan ada kejadian juga di situ. Mana kita lihat orang Komnas HAM datang malah ngobrol-ngobrol sama polisi, ya kan? Betul. Jadi kalau aku kan nggak mungkin melakukan itu. Jadi orang jadi lebih melihat aku original gitu daripada orang lain karena memang itu hasrat aku gitu. Bukan karena aku digaji. Bukan ada titipan. Siapa yang mau dititipi? Allah yang mana? Karena kan banyak orang di luaran sana pada ngomong begitu. Bahwa saja, wah ini teriak-teriak karena dia ini dititip kali buat ini, buat istilahnya kontra dengan pemerintah gitu kan, beroposisi dengan pemerintah. Enggak ya, berarti nggak ada begitu. Saya sebenarnya secara pribadi ya, kalau kita tanya lah di zaman Soeharto kurang susah apa saya? Sampai yang waktu sebelum saya masih di penjara sehari sebelum Pak Harto turun. Dan mereka kejar-kejar supaya saya disidangkan hati itu juga karena mereka takut saya masih ada di penjara. Nah, itu bukan sesuatu yang biasa aja. Memang aku I use my own mind gitu tuh. Kayak apa sih supaya saya mau dong. Pak Harto sudah tua dan saya nggak bisa menyalahkan juga Pak Harto semua yang membuat kesalahan itu. Bisa nggak sih seorang presiden terus ada pelanggaran HAM di hutan dia kita salahkan presiden? Ya kan? Bisa aja yang membuat keputusan itu adalah orang yang bertindak langsung. Si pemegang tugas itu gitu. Jadi kalau aku nih bukan tipe orang yang bisa benci sama orang nggak. Tapi kalau aku tahu itu salah, aku marah, aku harus marah gitu. Oh gitu. Berarti Umi nggak ada urusannya sama. Nggak ada personal lah ya, tidak urusan personal gitu. Berarti Umi tidak pernah benci sama siapapun ya? Nggak, capek kan benci. Oh iya, betul. Sama kayak gua berarti. Gua nggak pernah benci orang, gua orangnya baik. Iya. Umi, ini kan memasuki tahun-tahun yang bisa dibilang politik ya. Menurut Umi nih, keadaan negara kita saat ini nih baik-baik saja atau kurang sehat atau lagi sakit? Kalau yang tahu persoalan sih bukan hanya berteriak, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Emang apa? Kena flu? Bukan, kita ini udah mau terjun bebas, hancur. Kita udah begitu. Malah arahnya ke sana, Umi. Lah iyalah. Iya. Gimana coba nggak ada aturan main? Orang sekaya ini, Tuhan kasih kita negara sekaya ini. Semua ada ya, di bawah bumi, di atas bumi, di bawah laut, lautnya seluas apa gitu. Kita nggak bisa kelola, kita kasih sama asing. Kan ini persoalannya ada perusakan Undang-Undang Dasar. Poin saya akan selalu ke situ, karena
kita menjadi ini nggak menjadi seperti ini tidak mendadak. Kita menjadi seperti ini karena pada tahun 2002 yang katanya reformasi itu sebenarnya kita itu dibohongin sama penyelundup, sama apa sih namanya? Maklar undang-undang. Enggak, apa gelap lah pokoknya. Penyelundup undang-undang gelap gitu ya. Enggak, iya, dan itu internasional. Itu dari international regime bekerja sama dengan penyelenggara negara di sini. Jadi banyak sekali yang bertanggung jawab sebenarnya tentang itu, dan selama 20 tahun itu ditutup. Anak-anak sekolah itu cepat sekali, canggih banget kerja mereka. Dan Umi nih, orang yang nggak tahu itu terjadi. Aku nih dimanja, kan karena aku tokohnya waktu reformasi. Tiba-tiba saya tuh, buku saya terbit di Hawaii University. Buku Marsinah Menggugat. Terus tiba-tiba saya diundang ke sana untuk peluncuran. Udah gitu, saya dibikin tanda tangan kontrak buat pada tanggal sekian, tanggal sekian. Aku pikirannya nggak ke situ, aku iya aja. Yang kesimpulannya, ketika terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar itu kan 4 tahun. Setiap bulan Agustus itu disidangkan. Pada bulan Agustus itu aku selalu dikirim ke Amerika, pementasan di berapa negara bagian. Oh, supaya tidak berisik gitu. Ya, supaya tuli. Pinter ya. Rapi banget. Luar biasa. Makanya saya sampai kenapa saya paling ngotot ya? Kenapa sebenarnya kan orang selalu tanya, kenapa sih karatnya tuh selalu dituduh makar? Ya karena saya ngotot mengembalikan, kita harus kembalikan Undang-Undang Dasar 45. Gak ada alasan itu kita. Sebab kerusakan fatal ya yang terus dibohongi oleh negara pada kita adalah mereka mengatakan masih ada Pancasila. Tidak, di batang tubuh Pancasila itu tidak ada, Undang-Undang Dasar tidak ada Pancasila, tidak ada nilai-nilai Pancasila. Itu semua udah nggak ada. Yang ada tuh neoliberalisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme, individualisme, semua yang bukan kita. Itu yang membuat kita jadi compang-camping. Karena itu bukan kita. Kayak misalnya pemilu, one man, one vote. Kita nggak gitu, kita tuh perwakilan. Jadi kenapa kita harus keterwakilan? Karena kita terdiri dari bangsa-bangsa. Kita menjadi satu tuh dari berbagai bangsa yang bersatu menjadi Republik Indonesia. Tapi kalau kayak negara-negara di Eropa, negara-negara Barat, negara besar itu sih objek-objek garapan untuk yang akhirnya melahirkan kolonialisme dan imperialisme, gitu loh. Jadi mereka itu one man one vote itu nggak apa-apa. Buat mereka tuh individualis. Jadi unsur yang mereka pegang hanya kewarganegaraan. Kalau kita kan nggak, kebangsaan, gitu. Beda. Makanya ketika misalnya ada kasus orang Tionghoa lah, ya orang Tionghoa kan nggak mau dia menjadi bangsa Indonesia. Makanya mereka punya 2 kewarganegaraan. Dahulu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ada? Ya, dan mungkin harus di stop tuh. Kalau melihat kejadian belakangan artinya ada hal-hal yang mereka lakukan yang menjadi melukai Indonesia, ya mungkin harus dipertimbangkan ulang. Kalau waktu itu kan mereka bilang pokoknya di budaya mereka sebagai orang Tionghoa tidak ada kebangsaan. Pokoknya dari ujung ke ujung tuh negeri mereka. Tapi masih ada Umi, maksudnya gitu. Zaman sekarang itu orang Tionghoa yang punya 2 warga. Ada, ada dokumennya di HP gue. Oh ya? Ada. Dia tidak berniat untuk merubah itu. Ya mungkin mereka bagaimana mau, bukan soal niatnya lagi kan para pendahulunya dulu kan ada partai Tiongkok kan, ada partai Tionghoa kan dulu, ada partai Tionghoa, ada partai Arab. Nah sementara Arab dia mengatakan ya kami datang ke sini nggak bawa istri, kawin dengan orang Indonesia, makan makanan Indonesia, kami menganggap kami ini udah orang Indonesia. Makanya kalau orang Arab itu ya memang orang Indonesia, mereka maunya bangsa Indonesia, mereka menganggap dirinya bangsa Indonesia, dan memang mereka nggak pakai 2 kewarganegaraan, memang. Oh gitu ya. Gitu. Tapi kalau Tionghoa mungkin masih banyak ya, gitu ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Umi nih, apalagi sekarang nih banyak anak-anak muda ini menganggap hal-hal yang tadi kita bilang
kurang baik-baik saja itu dianggap wajar. Kira-kira apa nih Umi yang harus kita lakukan untuk edukasi mereka nih bahwa ini tidak sedang baik-baik saja itu? Ya itu sih, jadi gini, kan kita pernah mengalami seperti ini juga waktu zaman komunis ya, PKI. Banyak hal yang harus diluruskan. Waktu itu Pak Harto memakai alat Pancasila itu untuk mempersatukan. Ya. Itu bisa juga dipakai lagi, tapi mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Karena 20 tahun loh, 20 tahun lebih. Jadi disahkan kan 2002, sekarang udah 2023. 21 tahun, anak-anak yang lahir, yang sekolah dari tahun itu ke sekarang nggak tahu, bukunya udah lain. Undang-undang dasarnya amandemen. Ya. Dan itu mereka harus tahu. Dan mungkin ya memang harus ketat ya. Saya berharap banget Allah tuh memberikan jalan buat kita semua supaya kita bisa kembali menjadi orang normal ya. Jangan kayak orang mabok begini nih. Ini kita orang mabok. Ini ribut ke sini, ribut ke sana, nggak ada yang diurusin, nggak ada yang dihasilkan. Kadang-kadang saya lihat, ini mau kemana sih sebenarnya maksudnya? Kan nggak. Sampai dialog-dialog di televisi mungkin karena ada larangan untuk menjurus kepada kenyataan supaya dialog itu tidak menyentuh hal yang sebenarnya. Jadi akhirnya berputar-putar begitu aja. Dan itu jadi lemah kualitasnya. Udah mereka dalam tanda petik ada bandnya juga. Betul. Terus jadi bicaranya jadi jadinya dialog itu bukan sebagai sesuatu yang berisi, tapi sebagai hiburan. Ya, jadi akhirnya yang penting heboh gitu. Ya, heboh, happy, TV dapat rating, ya kan? YouTube dapat viewers. Jadi ini sih butuh kesabaran ya memperbaiki ini dan harus keras. Berani nggak? Aku kepengen tahu tuh calon presiden itu satu mengatakan bahwa tidak akan ada lagi di penjara narkoba gitu. Bisa nggak? Kayak apa caranya gitu? Terangin sama gue. Iya. Ya harus ada. Kalau mau berubah benar ya itu yang berubah benar. Kalau hanya ganti figur aja dan bisanya cuma senyum-senyum, apa gitu. Jadi jangan ngomong yang hal-hal intellectually yang barangkali rakyat pun nggak mengerti. Yang dimengerti rakyat itu sekarang misalnya waktu aku di penjara, aku ngelihat tuh banyak sekali korban perempuan yang narkoba. Perempuan loh. Jadi aku kadang-kadang bercuriga, ini perempuan diperalat atau bagaimana nih? Nah ini kan urusan sampai ke rakyat kecil juga. Kalau rakyat kecil tahu, wah akan ada pemberantasan narkoba, kan senang dong. Apa namanya, MBB apa sih tempat BNN. Badan BNN. BNN. BNN itu apa sih yang dikerjain? Saya mau tanya. Ya katanya menanggulangi namanya namanya aja udah salah. BNN itu badan apa? Nagi-nagi. Ntar dulu, Badan Narkotika Nasional. Nah iya, Badan Narkotika, bukan Badan Pencegahan Narkotika. Ya harusnya, ya betul. Kayak itu apa? Salah judul gitu. Kalau di dalam saya pernah tahu ada namanya BNN itu bagian nagih-nagih katanya. Oh gitu. Ya, orang kalau utang ditagih. Oke. Jadi sekarang ini anak-anak muda saya lihat ya Umi ya, apalagi milenial yang mengaku dirinya generasi milenial begitu. Bikin mereka di sosial medianya, di TV, di mana-mana, sepertinya mereka sadar. Mereka sampaikan begini, bahwa kalau pemilihan itu wajarlah menggunakan amplop dan sebagainya. Tapi dia menganggap hal itu adalah suatu kewajaran. Gitu. Padahal dia tahu betul itu, ada terjadi itu. Itu menurut Umi bagaimana? Ya, ini menyangkut pendidikan juga. Ya. Menyangkut banyak hal yang tumbuh belakangan di dalam kehidupan kita, perkembangan teknologi misalnya, sosial media misalnya, kesempatan ibu-ibu sekarang berapa persen waktunya untuk sosial media? Ya, penuh lah. Nah, dia bicara nggak sama anaknya? Pernah nggak ada dialog gitu? Ini kan sebenarnya harus mulai dari rumah. Kalau dari rumah aja, kalau kita hanya berharap dari sekolah, di sekolah yang gurunya gajinya cuman nggak sampai 500. Iya, betul. Kita mau berharap apa? Jadi kalau mau revolusi itu loh, bukan revolusi mau tembak-tembakan. Revolusi berpikirlah yang benar, yang masuk akal. Kalau sekolah tuh gurunya, kalau lu nggak kasih guru yang pintar, bagaimana ini anak jadi pintar?
Betul. Kalau lu nggak kasih gurunya gaji, dia akan lari ke sana kemari bikin les supaya dia tidak dapat masukan yang lain. Iya. Apa sih susahnya ngasih guru gaji yang benar? Kalau perlu gajinya harus sama dengan gaji orang kerja di bank. Iya betul. Diberikan fasilitas yang bagus supaya mereka juga iya, all out. Kan? Iya, all out. Jadi dan dia nggak boleh kasih les di luar. Gitu. Iya. Tapi yang anehnya begini Umi, jangankan guru-guru lah, para ASN termasuk pejabat-pejabat di situ ya, di Kementerian Pendidikan, banyak anaknya yang disekolahkan di luar negeri. Itu menurut Umi gimana? Ya. Bener kan? Itu fakta kan? Sebenarnya saya nggak tahu persis itu. Mungkin juga memang karena mereka sadar betul nggak benar pendidikannya di sini. Tetapi itu memprihatinkan juga karena kita harus bertarung di tempat kita ini, how to make it better. Gitu. Karena kalau akhirnya semua lari ke luar negeri, ya nanti permalingan akan semakin merebak, ya korupsi, anak dikirim kemana, anaknya nggak tahu tuh hasil korupsi, tapi dia makan pendidikan dari hasil korupsi misalnya. Tetap aja kalau buat aku, persoalan kita itu persoalan kita selesaikan, kita bereskan, kita baik-baik aja gitu. Jangan ngomong keadaan kita sedang baik-baik aja, tidak ada sedang baik-baik aja. Tahu nggak di belakang rumah gue ini orang kadang-kadang tampi beras tuh baru udah menjelang subuh dapat nasinya dapat. Iya. Jadi mereka kan orang yang biasa bicara di media pejabat-pejabat itu kan mereka tahu dari mana keadaan rakyat. Kasih BLT gitu emang udah selesai persoalan. Kan enggak, bukan itu. Dan mensejahterakan rakyat itu ya kasih dia kehidupan. Kehidupan itu bagaimana? Mungkin kita harus kasih mereka sepetak tanah supaya dia bisa melakukan sesuatu di situ. Coba kamu bikin survei, berapa persen rakyat Indonesia di Jakarta aja yang di bawah umur, yang di atas umur 50 tahun sudah punya rumah? Oh iya, masih banyak yang belum. Banget. Ada kalau nggak salah tuh hanya 30% yang punya. Iya. Bayangin aja. Jadi kita ini masih jauh, bahkan kita masih jauh dari baik-baik saja, bukannya kayak kita pernah baik-baik aja. Kita masih jauh. Gitu. Jadi kita ini juga sense of crisis itu ya. Jangan kita tidak jujur pada kenyataan. Jangan kita mengatakan semua baik-baik aja, enggak baik kok. Gak baik, Anda enak bisa menimbun minyak, bisa menimbun segala macam di situ, tapi orang bahkan untuk membeli minyak mati. Iya, betul. Itu gimana tuh kabarnya? Iya. Gimana tuh? Pemerintah tanggung jawabnya di mana? Padahal itu penimbunan. Saya nggak ngerti ya, kayak sekarang ini misalnya ya, kalau saya ini jadi Menko Polhukam. Nah, itu gimana Umi? Kalau Umi jadi Menko Polhukam, apa yang akan artinya Umi ini ya, kayak Tuhan sedang bekerja ya. Tiba-tiba ada Sambo. Tiba-tiba ada anaknya pejabat Kementerian Keuangan yang rada-rada. Iya. Kalau dia nggak rada-rada nggak ketahuan nih kelakuan bapaknya, ya kan? Betul. Kebongkar. Lalu tiba-tiba ada lagi berita lain tentang pencucian uang. Kan ini lembaga ya. Berarti ada dua lembaga penting, kepolisian dan keuangan. Keuangan di dua direktorat. Kalau aku Menko, jangan lu jadi kayak jubir gitu ngoceh sini, ngaku oh yang ini bukan ini, oh katanya ini begini. Emang siapa yang butuh itu? Aku butuh dia bergerak, bikin pertemuan, kumpul, bikin kayak apa? Sikat merata. Ya. Bagaimana kita membersihkan semua departemen periksa? Karena dia punya alat. Ya, dia punya alat, ya, alatnya banyak banget, dan itu juga cara dia juga men-challenge orang-orang kepolisian yang masih baik, mungkin masih ada, dan dari situ juga kita tahu memang mereka masih baik apa enggak, gitu kan? Gerakkan dong, lakukan all gitu. Jadi lu nanti nunggu lagi orang gila gitu dari departemen kebudayaan gitu. Iya. Gitu loh. Jadi kita ini sebenarnya bekerja nggak? Betul. Ya. Sedih itu. Saya sedih banget ngedengar kayak gitu. Ini pasti di berbagai kementerian ya begini. Benar. Saya agak sepakat sama Umi yang mengenai bahwa harusnya Menko Polhukam itu tidak hanya sebatas
berbicara. Karena ketika berbicara tanpa ada tindakan, justru malah mencoreng nama dan martabat Indonesia di mata luar negeri. Ya, exactly. Karena terbukti nih, yang contohnya katanya ada bocoran mengalir dana hampir 350 triliun ya. Ini sekarang semua berita-berita asing itu meliput itu. So, apa? Tindakan ke depannya apa? Tidak ada gitu. Gimana menurut Umi? Ya, ya kalau itu sih karena Umi ini agak kurang percaya dengan pemberitaan Indonesia. Maaf. Nah, mudah-mudahan kita berubah ya. Tapi Umi memang sering baca lebih ke yang The Economist, yang internasional ya. Karena itu buat aku jadi barometer. Kalau udah keluar dan dipersoalkan, itu udah berarti parah gitu. Kayak waktu misalnya masalah kemiskinan, masalah pendidikan yang sangat, walaupun misalnya ini kan di bukunya Bank Dunia melaporkan itu. Bank Dunia ini ikut dalam merusak Indonesia. Itu sebagian dari international regime. Walaupun aku agak kesel gitu. Lu yang bikin negara gue susah, lu sekarang ngomong deh gitu. Gitu. Itu tapi aku nyaris percaya, jadi dibuat lebih percaya pada laporan asing daripada yang dilaporkan oleh lembaga resmi kita. Lembaga resmi kita ukuran takaran kemiskinannya tingkatannya aja nggak jelas. Tingkat kemiskinannya apa? Penghasilan berapa gitu? Indeksnya nggak secara transparan. Ya, dan tidak transparan, dan harusnya itu harus disepakati secara disinilah sebenarnya kelemahan kita, karena masyarakat kita tidak aktif mengontrol negara. Kesadaran rakyat kita, masyarakat, bahwa yang membiayai presiden itu, pejabat itu, semua apapun di Republik ini yang membiayai kita. So we have to control them. Kita harus tahu apa yang mereka lakukan dengan pajak kita itu apa. Betul. Dan kita. Jadi kalau semua diam aja, ini udah begini, diam aja, ya hancurlah kita. Dan memang ada rasa pergeseran terhadap norma-norma itu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa ketika kita kritik pemerintah itu dianggap kita itu melakukan sesuatu hal yang melawan pemerintah, makar dan sebagainya. Padahal kita itu bayar pajak. Mereka itu kita gaji, ya kan itu bahasanya kita gaji ya. Kita gaji untuk kerja yang terbaik buat kita. Ketika kita lihat ada yang salah, ya sebenarnya boleh dong kita, istilahnya bahasa kasar saya maki-maki pun harusnya boleh. Betul nggak? Menurut Umi bagaimana? Nggak usah dimaki-maki deh. tapi dikritisize. Jadi misalnya pemanfaatan. Jadi buat apa sih kita ada istilah civil society? Civil society ini not against government, tetapi ini partner. Lu harus periksa kerja mereka benar nggak? Nggak perlu kita jenggut-jenggutan gitu. Betul. Tetapi harus ada harmoni bekerja. Orang yang terjadi di Amerika aja begitu kok. Nggak ada mereka. Aku kemarin nanya orang, gimana nih polisi? Saya bilang, dia jawabnya lucu banget lagi. Polisi ditidurin aja bikin susah, apalagi dikasih senapan katanya. Nggak, artinya nggak menjawab gitu. Itu nggak menjawab, walaupun aku nggak bilang nggak lucu gue bilang gitu. Tapi memang berarti ada persoalan. Ada persoalan. Dan kemanjaan yang terjadi di era Orde Baru, di era ini yang 20 tahun ini dikasih senapan dan membuat ada banyak pihak kepolisian, saya dengar gusar, takut dimasukkan ke departemen gitu. Saya rasa mereka berkewajiban menerima kenyataan itu. Karena apa? Karena mereka juga harus belajar lagi membersihkan diri. It's your problem. Kenapa lu bikin kesalahan? Nah sekarang ada yang harus kalian perbaiki dulu sampai kita percaya. Emang perlu nggak sih senapan? Buat apa senapan? Tapi ada kata-kata dari, kembali lagi ke Menko Polhukam kita saat ini, ke Mahfud MD itu. Dia ngomong gini, Umi, bahwa kepolisian yang buruk itu lebih baik daripada tidak ada polisi selama 1 jam di negeri ini, katanya. Maksudnya apa dia? Jadi katanya
lebih baik selama 1 jam itu tidak ada apa namanya polisi semua tuh buruk nih. Lebih bagus polisi semua buruk daripada 1 jam tidak ada polisi, maka itu akan terjadi. Itu saya pikir ini apa percakapan yang bodoh ya kalau buat aku. Emang siapa yang minta nggak ada polisi? Siapa yang minta nggak ada polisi? Mau kita mampusin polisi? Kita nggak minta, kita minta polisi diperbaiki. Diperbaiki, hidupnya diperbaiki. Jangan-jangan gajinya mereka nggak cukup. Jangan-jangan itu diperiksa dulu semua. Betul. Mereka hidup di tempat yang benar nggak? Sehat nggak? Berarti kalau nanti Umi seandainya Umi jadi presiden, kira-kira gaji polisi kita naikin, Umi? Gaji semua, bukan? Ya yang masuk akal ya. Jadi kalau kayak konteksnya, kan aku kan sering juga lihat kayak tangsi apa ya, tempat tentara atau polisi itu kan ya memprihatinkan juga gitu loh, dan perbaikannya juga nggak ada yang signifikan, padahal mereka jenderal-jenderalnya punya tanah 7 hektar di IKN apa gitu kan. Gimana tuh? Iya betul. Ya coba kenapa nggak anak-anak buahnya ini kalau lo punya rezeki, kita nggak usah ikut campur lah entah dari mana kau dapat itu rezekimu. Tapi kalau kau seorang jenderal tiba-tiba punya uang 7M gitu, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak ada dosanya kau yang tanggung sendiri. Tapi barangkali dengan lu membangun rumah-rumah untuk yang junior ini supaya mereka bisa hidup sehat, anaknya sekolah bener gitu. Itu juga banyak frustrasi seperti itu yang akhirnya mereka dengan mudah diperalat oleh yang atas, yang sudah misalnya udah menganggap kotor itu nggak apa-apa gitu. Nah, yang ini yang tadinya berniat diberangkatkan emaknya dengan duit, dengan air mata, juga berniat ingin jadi orang baik, dengan kehidupan yang pas-pasan juga bisa jadi susah. Malah jadi susah ya? Ya. Nah, kira-kira Umi, ini sekarang kan sudah mau masuk pemilu, pilpres lah. Ada 3 nama yang sekarang lagi digadang-gadang akan jadi capres lah, atau saat ini masih baca pres, bakal calon presiden. Ada Prabowo, Anies, Ganjar. Gimana menurut Umi tentang ketiga orang tersebut? Wah, aku sih nggak mau menilai mereka. Mendingan mereka ngomong dulu deh di depan masyarakat bagaimana mereka memperbaiki kepolisian, tentara, penegakan hukum. Coba kasih rumusannya sama gua. Kalau sekarang aku nggak bisa menilai siapa orang ngomong aja mengacak-ngacak, ketawa-ketawa gitu deh di foto gitu. Ini buat apa yang bisa saya nilai dari itu? Tapi mereka tuh harus tahu. Jadi apa yang paling parah? Bagaimana supaya departemen apa tuh, perdagangan atau apa tuh yang jangan sampai ada penimbunan gitu. Oh ya, industri perdagangan. Coba ada yang bicara kayak gitu-gitu deh, yang betul-betul real di mata rakyat. Rakyat kalau ke pengadilan selalu kesusahan, bahkan menghindari ke pengadilan, menghindari kepolisian. Kalau kepolisian nanti akhirnya lebih ribet. Iya. Itu fakta loh. Nah, itulah dulu diurus. Ngomonglah, aku pengen dengar Anies ngomongnya apa, sistemnya apa mau dibikin. Jangan-jangan nanti dia kayak si Mahfud juga lagi. Anies sendiri kan katanya dia ingin membangun keadilan sosial dengan berbasis gagasan, gitu. Tidak hanya sekedar narasi. Itu kira-kira gimana? Nah, itu bahasa-bahasa karangan kayak. Itu bahasa-bahasa pengarang banget gitu loh. Lu ngomong yang baik-baik aja. Harus detail ya. Lu bukan, nggak perlu detail. Sederhana aja, tunjukkan. Dia bersikap adil nggak sama seniman di tim? Bersikap adil nggak? Didengar pun nggak? Iya. Jadi apa itu tadi gagasan-gagasan? Iya. Oke, kalau untuk Prabowo gimana, Umi? Aku nggak bisa lagi ngomong apa-apa sama Pak Prabowo karena saya sudah kecewanya fatal. Kenapa? Ya kecewa aja. Buat aku dia bukan seorang patriot. Karena dia bergabung ke dalam pemerintahan. Bukan bergabungnya, tapi karena dia tidak pamit pada rakyat yang berdarah-darah membela dia. Oh, iya sih, emang secara ya itu diperbolehkan gitu, tapi tidak etis gitu ya. Tidak etis. Ya, sekarang
Lu mau jadi pemimpin tapi etika aja lu nggak ngerti mau apa? Ya. Jadi aku nggak ada komentar. Tapi banyak isu-isu di luar sana bahwa Pak Prabowo tuh bergabung ke pemerintah itu karena bagian daripada strateginya apa segala macem lah untuk dia. Ya barangkali memang benar, tetapi still lu melukai hati jutaan orang. Ya. Ratusan juta orang yang mendukung lo berdarah-darah setiap kali lo saat datang ke satu daerah, nggak ada yang lo ongkosin tuh mereka sewa mobil sendiri, bawa makanan sendiri. Ya. Kan say something. Ya, berhari-hari pegang spanduk tangan di atas. Kalau aku itu yang aku nggak bisa terima. Ya. Kalau soal-soal lain ke apa urusan politik, aku nggak tertarik menanggapi. Oke. Kalau Ganjar? Apalagi dia. Ya, jadi gini ya. Sebenarnya aku nggak tertarik bicara soal pilpres. Ya. Karena menurut aku sudah harusnya tidak lagi kita menggunakan pemilihan umum seperti yang kita lakukan 5 tahun lalu. Ya. Kenapa? 5 tahun lalu aja kita udah membunuh 800 tenaga TPS. Ingat ya? Iya, betul. Come on, itu Korwas manusia PPSU loh. ya itu ya. Itu manusia dan itu saudara-saudara kita. Iya. Kita nggak pernah belum melakukan penelitian kenapa itu terjadi. Ada desakan waktu itu supaya itu diotopsi, nggak dikasih. Jadi maksudnya apa? Mau ada lagi yang mati? Iya. Jadi rakyat Indonesia ini juga berpikir, kemenangan apa yang kita mau capai kalau saudara-saudara kita bisa mati begitu saja dan tidak ada kabar berita kenapa dia mati. 800-an. Iya, banyak. Pada saat itu ada infonya, jadi, itu beritanya. Jadi kalau saya itu prihatin banget, saya nggak tahu, saya cuman ya apa kata Tuhan lah, nanti mudah-mudahan dikasih jalan lain, kita nggak tahu. Ya cuman kalau Ganjar emang saya nggak begitu kenal. Nggak kenal ya? Nggak. Nah, kalau saya yang jadi presiden gimana, Umi? Ya, aku lebih mendukung kamu. Gitu Iya, ya? paling nggak kita pernah satu sel, satu penjara gitu, Siap. satu Luar biasa. penderitaan gitu. Bersama-sama menikmati apa namanya jeruji besi ya. Kita nikmati ya, tapi Umi ya. Iya, kita orang-orang yang pandai menikmati kesulitan. Oke, siap. Jadi terima kasih Umi udah mau ngobrol penting di sini. Ini luar biasa obrolan yang menurut gue daging semua nih Umi. Daging. Semoga muncul karena Umi di usia yang sudah cukup ini, tapi jiwanya sangat muda sekali dalam dunia aktivis ini gitu. Mudah-mudahan saya pengennya kedepannya ini muncul Ratna Sarumpait lainnya gitu. Bukan berhenti hanya di Umi. Karena Indonesia menurut saya butuh yang... Cucu saya kayaknya sama. Oh ya? Udah kenceng? Kritis. Kritis ya? Wih, kita tunggu nanti cucu dari Umi Ratna Sarumpait. Oke, thank you Umi. Oke, makasih banyak. Makasih semuanya.